Pemirsa, Rektor ITK sudah kami hubungi sebelum program ini dan yang bersangkutan setuju untuk hadir melalui sambungan Zoom langsung dari Kalimantan. Tapi sejauh ini sampai dengan segmen 2, Prof Budi belum mengangkat telepon kami. Oke, sebelum kita nanti mendengarkan pernyataan klarifikasi dari Prof Budi, Rektor ITK, kami mau melanjutkan dulu ke Prof Henry. Jadi artinya narasi yang kemudian dituangkan oleh Rektor ITK ini dalam media sosial pribadinya ini merupakan hal yang wajar saja, tidak melanggar berbagai pasal tadi yang disampaikan. Itu pendapat yang kontroversi karena dia mengatakan ada wanita yang pakai pakaian, tidak ada wanita yang pakai pakaian seperti penutup kepala gurun yang ada di gurun, itu kan kontroversi. Bisa jadi pendapat kontroversi itu menyakitkan, ya, karena memang sebaiknya persoalan pakaian itu tidak perlu disebut. Saya juga setuju karena pakaian itu hak asasi. Orang mau pakaian tertutup, mau kepala matanya saja yang kelihatan atau satu mata yang kelihatan itu hak, sepanjang tidak melanggar perundang-undangan atau peraturan. Di dunia kampus itu kadang-kadang memang ada kontroversi tentang orang menggunakan cadar itu. Misalnya kalau pas ujian itu memang menjadi persoalan. Kenapa? Karena ini yang ujian beneran orang enggak ini. Karena kalau hanya matanya saja yang kelihatan, ini bisa saja joki atau yang lain. Saya juga dosen kan, saya sering buka dong. Saya lihat dulu fotonya. Harus dibuka. Karena ini untuk menunjukkan bahwa orang yang ujian yang dites bener-bener. Artinya di situ. Tapi apakah lalu boleh menyalahkan? Tidak. Dia kan hanya mengatakan bahwa kebetulan dari 12 yang dia wawancara tidak ada yang pakai pakaian model gurun gitu kan. Ini kontroversinya. Mungkin boleh saja sampai melanggar etika, ya. Karena ternyata ketika ada orang disebut sebagai dari gurun itu ada yang tersinggung. Betul. Padahal gurun itu tidak selalu muslim loh. Di gurun yang namanya di gurun itu ya bisa Yahudi, bisa juga Kristiani. Ya kebetulan kalau di Arab dengan penutup kepala, Yahudi juga pakai penutup kepala. Kristiani juga bisa pakai yang namanya pakaian-pakaian biarawan itu juga pakai penutup kepala kan bisa. Prof Henry, tapi kan seorang guru besar, seorang pimpinan perguruan tinggi. Bahwa tergantung dari perasaan mereka yang tersinggung atau tidak. Tapi artinya jika ada yang tersinggung boleh saja dong? Boleh, tersinggung boleh. Tapi Prof Henry, kami gambarkan apakah ini bukan sebagai bentuk kedangkalan pemikiran seorang pemimpin perguruan tinggi. Karena kan harusnya budaya, agama, semua menjadi pertimbangan. Itu boleh juga kita berpendapat seperti itu. Saya juga boleh, siapapun boleh menganggap bahwa ini harusnya kalau supaya tidak kontroversi ya jangan bicara seperti itu. Gini, ya, Prof, saya juga setuju gitu loh bahwa memang harus menghindari yang namanya pembicaraan kontroversi seperti itu. Kalau dia tenang tidak akan ribut. Oke. Begini Prof, apa yang Prof Henry sampaikan sangat berbahaya. Di forum nasional ini, karena sensitif. Iya, gini Pak, gini Prof. Di forum nasional, Prof seolah-olah mengatakan ini oke. Ini nggak ditangkap, hal yang lain harus ditangkap. Kan saya ilustrasikan tadi ya. Kalau seandainya di jalanan polisi mampu menangkap mobil yang ini, kemudian yang lain tidak, itu kan karena keterbatasan sumber daya, Prof. Beda. Anda salah memberikan analogi. Kalau di jalan yang melanggar dan yang tidak itu jelas. Lalu lintas itu kalau traffic light merah. Enggak, artinya saya mau menanggapi. Atau Prof bilang. Kita dengar secara utuh ya, Prof. Sebentar ya. Kalau dipotong jadi nggak jelas. Saya mau menanggapi. Kenapa yang ini diproses, yang ini tidak. Itu karena pelaporan. Dan juga karena ketokohan. Dan juga daya pengaruhnya. Dan juga daya siarnya. Dan juga followernya. Dan juga menjadikan trending topik atau tidak. Masalahnya Prof, kalau ini dimaklumi, maka akan muncul lagi, oh itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Maka penghinaan akan terus terjadi. Gini Prof, sebentar Prof, penghinaan akan terus terjadi. Jelas-jelas Budi Santosa ini jelas-jelas menunjukkan kebencian yang diduga, katanya diduga. Jelas-jelas. Yang menggunakan tutup kepala itu istri presiden pakai, istri wakil presiden pakai, istri para menteri pakai, istri gubernur, bahkan gubernur-gubernur juga pakai. Apakah mereka semua itu dianggap manusia gurun yang tidak open mind? Tapi kan sudah diklarifikasi, tidak bermaksud demikian. Begini, kalau mau lihat itu yang utuh. Budi Santosa bicara bukan dalam kapasitasnya rektor, tapi dia sedang menyeleksi.
LBPP ini adalah lembaga pengelolaan dana pendidikan milik Departemen Kementerian Keuangan. Ya, lembaga pengelolaan dana pendidikan. Ini dananya abadi ada 70 triliun. Jauh-jauh sebelum Profesor Budi Santosa bicara, sudah beredar sebuah video yang menyatakan ini dikuasai oleh kelompok tarbiyah lah. Besok-besok jangan dipilih lagi lah orang-orang yang tarbiyah seperti ini. Persyaratannya harus toleransi. Emang orang yang pakai kerudung itu nggak toleransi? Ini kalau kita ngambil ke belakang. Jadi kami mengusulkan ini diteliti lebih jauh. Diteliti lebih dalam. Bukan soal si profesor baru bicara sekarang. Apalagi kalau kita lihat rekam jejaknya. Kok punya data historis yang apa ya kita bilang ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan yang diyakini. Menggunakan kudung itu diyakini untuk menutup aurat kok. Jadi mohon Pak Profesor yang saya hormati, jangan melihat ini pantas dihukum atau tidak. Kali ini jangan dulu Pak. Kali ini lihat apakah ucapan ini pantas atau tidak di negeri yang sangat menjunjung Pancasila. Pantas atau tidak? Oke, saya katakan tadi kan, memang sebagai tokoh harusnya menghindari kontroversi. Makanya melanggar etika. Oke, satu ya. Tapi kalau dalam konteks seperti ini sebaiknya tidak pantas, sebaiknya tidak perlu. Itu kan, itu yang satu. Itu yang saya perlu Tapi jawaban. jangan Tidak pantas. masuk kepada ditarik-tarik bahwa orang seperti ini harus dihukum. Kemudian ketika dia diberitakan, diviralkan, saya yakin itu sudah terdihukum dia. Secara sosial sudah dihukum dia. Dia Tapi hukum tidak pantas sosialnya ya, sudah Prof, sangat ya. tinggi dia. Dia tidak pantas untuk mengeledek orang menggunakan kata insya Allah. Kan dia bilang kan ini ngapain menggunakan insya Allah, qadarullah. Itu kan ucapannya umum di tempat Oke, kita. Prof. Ya baik, Secara tadi umum, Prof. terkait Pantas. dengan persoalan equality before the law ya. Kalau mau pakai equality before the law, sama misalnya diterapkan pada saya juga mendapatkan sanksi ya dari Universitas Diponegoro. Itu banyak sekali, mulai dari pemberhentian saya sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum Undip, dan anggota Komisi 5 Senat Universitas. Secara Kenapa? gamblang disebutkan karena apa Prof Steki? Nah, itu disebutkan pertama karena saya dinilai ya itu melanggar disiplin pegawai negeri. Yang itu dituangkan dulu itu di PP 53 tahun 2010. Kenapa begitu? Karena saya dinilai apa tidak setia pada pemerintah, itu pertama. Kenapa saya dikatakan tidak setia pemerintah? Karena saya mengkritik soal Perpu. Loh, sementara saya ini kan guru besar. Saya punya hak juga untuk mengkritisi, memberikan pendapat. Pendapat saya ini saya tuangkan. Waktu itu saya memberikan keterangan juga di MK, tapi saya juga memberikan keterangan di PT UN Jakarta Timur terkait dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ya, HTI waktu itu. Itu yang pertama, dinilai saya itu tidak siap pada pemerintah. Padahal saya menggunakan hak saya untuk bicara, memberikan keterangan. Saya berikan juga artikel yang jelas. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini juga ada keterangan dari Menteri Pendidikan, Menteri Mendikbud waktu itu. Banyak keterangan-keterangan yang dinilai saya anti NKRI, saya anti Pancasila. Sementara saya mengajar Pancasila 24 tahun plus filsafat Pancasila. Saya dikatakan anggota ini, anggota ini, tidak ada fakta yang jelas di situ. Nah jadi kalau mau mikir soal, misalnya terkait dengan medsos, itu juga dipersoalkan. Saya menulis di medsos misalnya, berkaitan dengan persoalan menjalankan syariat Islam misalnya. Saya berpendapat dipersoalkan, kenapa? Dinilai saya terpapar radikalisme. Persoalan saya meyakini bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Memang ajaran Islam kok. Loh, jadi kalau ngomong soal pendapat itu misalnya dibiarkan, kenapa saya dikenakan tindakan yang semacam itu? Sampai sekarang pun saya tidak boleh mengajar S3, di S3 doktor. Saya guru besar. Di S1 ngajar Pancasila nggak boleh, di Akpol juga diberhentikan. Loh, kalau lihat fakta semacam itu, loh kok enak banget ngomong semaunya sendiri kemudian dibiarkan. Nah jadi kalau kau mau equality before law kembali ke situ, mestinya juga Profesor Budi Santoso Purwokartiko ini juga mendapat paling tidak sekarang, yang kan sudah ada fakta Prof Henry, bahwa sudah diberhentikan sebagai reviewer
LPDP ini sebagai sebuah bukti bahwa sebenarnya dari sisi hukum pun ini kena. Setidaknya dari sisi hukum administrasi. Tapi apakah kemudian juga perlu sanksi Gitu. lebih tegas dalam hal ini pemberhentian sebagai Oh, rektor? nah ini saya lihat. Kita lihat di disiplin pegawai itu ya, itu di PP nomor 94 tahun 2021. Itu kalau kita lihat tadi ada tuh sudah termasuk ini pelanggaran disiplin berat. Misalnya ini, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa saya katakan ini bertentangan dengan ini? Karena apa? Ini anti Pancasila. Lalu Islamofobia, liberal, sekuler, desorientasi, saya katakan begitu. Dan juga bertentangan dengan persoalan HAM di konstitusi kita. Yang kedua, mestinya akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kewajiban PNS loh ini ya. Tapi apa? Dari cuitan itu justru memecah belah bangsa. Berarti apa? Disintegratif. Habib Kribo perlu komentar ini. Apakah Anda melihat ada kandungan memecah belah bangsa, anti Pancasila, rasisme dalam status Facebook Prof. Budi Santosa? Oke, makasih. Saya tertawa aja nih kadang-kadang lihat kondisi negara ini saat-saat ini. Kalau udah isu agama kenceng betul. Saya perhatikan orang-orang ini bisa rasional, bisa bijaksana dalam hal-hal yang lain. Begitu masuk ranah agama seperti terkesan bebal gitu. Langsung stigma penista agama, sara. Ini kan dalam pemikiran. Kenapa sih kok pemikiran kita nggak bisa menuduh orang segala-galanya? Dan saya perhatikan ucapannya rektor ini nggak ada masalah. Apa di sini saranya? Dia ingin membangkitkan seorang mahasiswa itu kalau kuliah itu fokus di bidangnya, belajar. Nah, di sini profesor mengatakan juga orang yang suka demo. Jadi bukan hanya kerudung itu aja. Emang saya lihat banyak orang-orang di mahasiswa ini, bagi saya itu agama itu sederhana, kebajikan. Tapi saya perhatiin terakhir-terakhir ini apa? Kayak ada mabuk agama lah. Jilbab ini nanti belajar agama ini. Begini aja lah. Agama itu cukup pelajarin 5 waktu aja lah. Seorang mahasiswa tuh nggak usah terlalu concern nanti ikut aktivitas ini. Ikutinlah aktivitas di kampus itu yang menambah wawasan pendidikannya. Tapi ini saya berarti yang dimaksud oleh rektor sini yang berkerudung, dia menginginkan apa? Kok yang sukses ini mereka yang nggak berkerudung? Mereka yang nggak keagamaan. Lah agama itu nggak harus bergaya insya Allah, antum, anti. Nggak perlu. Imam Ali pernah mengatakan, sebaik-baik ibadah itu bukan sholat dan puasa, tapi apa? Memikirkan ciptaan Tuhan. Di dalam Al-Quran itu cuma 1% urusan ibadah. 99% itu isinya apa? Hubungan keduniaan, kemajuan. Lah, harusnya seorang mahasiswa yang dimaksud oleh rektornya apa? Dia ini seperti pemberontakan. Tapi kan ucapan perilaku cerminan dari agamanya, dari keyakinannya. Bukan ini pemberontakan dia, kritik membangun. Tapi kan kata demi katanya itu yang dipermasalahkan. Katanya di sini. apa? Saya nggak melihat ada masalah. Tadi secara gamblang Prof. Saya Henry melihat nggak ada ini masalah. melanggar etika. Yang dia mengatakan kemudian mungkin juga yang agak ekstrim saya lihat, yang kerudung itu ya. Manusia gurun. Manusia gurun itu pun juga ingin kembalikan apa? Tidak semua dikembalikan apa? Dia bicara manusia gurun, di satu pihak ada perempuan yang nggak berjilbab, tapi dia prestasi. Dia ingin membangunkan ini loh. Kenapa? Maaf, sekarang ini model-model jilbab ini yang terkesan bau-bau HT ini juga, ekstremis ini, ntar dulu, ekstremis ini, karena apa? Dia gerakannya radikal, kuliah ke kampus itu bukan untuk belajar agama, ingin memengaruhi orang. Ingin mengajak bergerakan. Urusan HT sudah kelar, Habib. Punya bukti tidak Habib Kribo ini. Saya tahu gerakan mereka. Itu sudah Sudah tendensius. kelar itu, Terserah Habib. loh, saya nggak nuduh siapapun. Emang ternyata ada gerakan kok. Ada gerakan di kampus ini. Gerakan apa itu? Loh, udah Bapak nggak usah sok lugu lah hidup di dunia. Kok gerakan apa? Saya tahu semuanya. Ntar dulu, Kalau gerakan agama Saya itu dulu, kan boleh, berdakwah kan boleh gitu loh. Saya dengar dulu, maksud saya apa? Tujuannya Dr. Rektor ini bicara apa? Di saat Anda kuliah itu, fokus dengan pendidikannya. Jangan dicampuri oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya apa? Dengar dulu. Pendidikan apa yang dimaksud? Pendidikan Apa kita itu kan bukan hanya IQ, Bukan tapi loh. juga EQ, Lah, SQ gitu loh. Sebentar saya mau jelaskan. Bentar dulu. Tentang keagamaan, contoh begini aja lah. Setiap orang akan sakit. Apa harus setiap orang jadi dokter? Tidak perlu.
cukup ada dokter, saya sakit periksa. Lah, seorang agama ini, orang kuliah di bidang apa, misalnya kedokteran atau apa, fokuslah di situ. Masalah keagamaan, jangan terus ditekankan mau kegiatannya sudah kuliah dokter, ikut kegiatan ini. Akhirnya apa? Bercabang. Yang dimaksud profesor sini apa? Kenapa kok yang tidak berjilbab, yang tidak demo, IQ-nya lebih canggih, bahasa Inggris sacus-sacus. Ini cuma kritik membangun. Ya. Itu adalah perspektif dari seorang Habib Kribo. Tadi Prof. Henry juga memiliki perspektif masing-masing. Permasalahannya ini karena kemudian narasi ini bisa diartikan dengan berbagai interpretasi. Seharusnya kemudian pemilihan katanya itu dijaga. Bukan, harus semua tulisan apapun. Terkadang tulisan yang baik itu bisa dipandang orang buruk kok. Jadi menurut Habib Kribo, mahasiswa itu tidak perlu memperdalam agama. Sesaat lagi dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi.